Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi tentang haji dan umrah. Karena materi haji telah kita bahas minggu kemarin, maka kali ini kita akan membahas tentang umrah. Apa itu umrah? Sebenarnya anak-anak Bapak semuanya sama saja pengertian daripada haji dan umrah, hanya saja membedakan sedikit saja, yaitu tentang wukuf yang membedakan haji dan umrah. Nah, jadi pengertian daripada umrah yaitu berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa perbuatan, beberapa amalan ibadah seperti ihram, tawaf, sa'i, dan amalan-amalan lainnya dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berkunjung ke Baitullah yaitu untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, apabila kita berkunjung ke Baitullah, jangan kita berniat untuk jalan-jalan saja. Kita harus berniat untuk memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, itu tadi pengertian daripada umrah. Nah, selanjutnya, karena minggu kemarin kita membahas tentang rukun daripada haji, maka hari ini kita juga membahas tentang rukun daripada umrah. Nah, jadi rukun umrah itu ada 5, sedangkan rukun haji ada 6. Dan yang membedakannya hanya wukuf. Nah, yang pertama yaitu rukun umrah, yaitu ihram. Ihram yaitu memasangkan niat di mikot yang telah ditentukan. Nah, jadi di tempat yang telah ditentukan nanti kita memasangkan niat dan sekaligus memasangkan kain ihram. Nah, bagi laki-laki biasanya kain ihram itu 2 helai kain yang tidak berjahit. Jadi tidak ada boleh jahitan, atau jadi hanya 2 helai kain yang tidak boleh dijahit. Jadi ada tata caranya untuk memakaikan kain ihram. Dan untuk perempuan, maka dia menggunakan kain ihram harus tertutup, seluruh tubuhnya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Nah, jadi itu ihram yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu tawaf. Nah, jadi kita setelah melaksanakan ihram, nanti setelah sampai kepada Mekah, maka kita melaksanakan tawaf. Nah, itu rukun yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu sa'i. Nah, lari-lari kecil. Nah, jadi yang membedakan antara haji dan umrah, apabila haji maka kita ada pelaksanaan wukuf, sedangkan umrah tidak ada pelaksanaan wukuf, karena wukuf dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya haji, pada saat kita lebaran haji. Nah, itu orang-orang yang melaksanakan haji dia wukuf di Padang Arafah. Nah, sedangkan orang yang umrah maka dia tidak melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, itu yang ketiga, yaitu yang kedua tadi apa? Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Tahallul yaitu memotong sebagian rambut ataupun bisa juga gundul. Biasanya orang-orang yang pergi ke Mekah ataupun baik haji ataupun umrah biasanya dia gundul dengan tahallul, yaitu memotong sebagian rambut ataupun jadi dia menandai bahwasanya telah terbebas daripada ketentuan ataupun larangan-larangan haji, maka dia ditandainya dengan bertahallul. Maka setelah bertahallul maka diperbolehkan untuk melaksanakan larangan-larangan haji sebelumnya. Nah, terus yang terakhir yaitu tertib. Nah, jadi harus tertib. Maka sama dengan haji harus tertib. Jadi ketika melaksanakan haji ataupun umrah, kita harus tertib sesuai dengan urutan-urutan rukunnya. Nah, jadi itu anak-anak Bapak semuanya rukun daripada umrah. Jadi rukun umrah dan haji hanya berbeda satu saja. Haji ada wukuf, sedangkan umrah tidak ada wukuf. Nah, jadi itu ya anak-anak Bapak semuanya pengertian daripada haji yang sebelumnya haji dan umrah. Jadi yang membedakan hanyalah wukuf saja, dan rukunnya pun haji 6, sedangkan umrah 5. Nah, jadi wukuf saja yang tidak ada pada umrah. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang wajib haji. Nah, jadi wajib haji ini berbeda dengan rukun haji. Nah,
Jadi perbedaannya wajib haji dengan rukun haji, apabila kita ketinggalan daripada rukun haji ataupun rukun umroh, maka kita tidak sah umroh ataupun hajinya, tidak sah, maka harus mengulang kembali ketika kita melaksanakan haji, harus mengulang kembali tahun selanjutnya. Nah, jadi itu rukun haji apabila kita tidak melaksanakan rukun haji. Sedangkan wajib haji apabila kita tidak melaksanakan wajib haji ataupun wajib umroh, kita hanya dituntut untuk membayar dam, yaitu membayar denda. Nah, jadi ada beberapa denda-denda yang harus dibayarkan ketika kita tidak melaksanakan wajib haji. Nah, jadi apa sih wajib haji? Yang pertama yaitu melaksanakan ihram di mikot yang telah ditentukan. Nah, jadi tadi kita harus berniat yaitu melaksanakan menggunakan kain ihram. Nah, jadi itu wajib daripada wajib haji. Nah, yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Nah, jadi kita harus bermalam di Musdalifah untuk menunaikan wajib haji. Nah, apabila kita tidak melaksanakannya, maka kita nanti dikenai dendam ataupun bukan dendam tapi dam, yaitu denda. Nah, selanjutnya yaitu melempar jumrah Aqobah pada hari Idul Adha. Nah, jadi kita melempar jumrah ini, jadi kita wajib melaksanakan lempar jumrah di jumrah Aqobah pada saat hari raya Idul Adha. Nah, yang keempat yaitu melempar ketiga jumrah jadi melempar 3 jumrah, maksudnya kita melempar jumrah pada sehari-hari pada hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah setelah hari raya Idul Adha. Ya, yang kelima yaitu bermalam atau mabit di Mina. Nah, jadi itu ada bermalam di Mina 2 atau 3 hari. Nah, pada hari-hari tasyrik. Selanjutnya itu melaksanakan tawaf wada ataupun tawaf perpisahan bagi orang-orang yang ingin meninggalkan Mekah. Nah, jadi dia harus melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Yang terakhir yaitu menghindari segala larangan di musim haji. Nah, jadi dia harus menghindari larangan-larangan karena ada beberapa larangan-larangan ketika kita melaksanakan haji maupun umroh. Nah, jadi itu ada 7 wajib haji. Nah, jadi apabila seseorang tidak melaksanakan wajib haji, maka dia dikenai dam ataupun denda. Nah, sedangkan wajib umroh hanya 2, yaitu ihram dari miqat, yaitu berniat dan memakai kain ihram di tempat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu tidak melanggar larangan umroh. Nah, jadi tidak melanggar larangan-larangan daripada umroh. Nah, anak-anak Bapak semuanya, itu tadi wajib haji dan wajib umroh. Nah, perlu diingat bahwasannya tadi rukun haji apabila seseorang ataupun rukun umroh, apabila seseorang meninggalkan rukun haji ataupun rukun umroh, maka dia tidak sah melaksanakan haji ataupun umrohnya. Nah, sedangkan wajib haji dan wajib umroh apabila dia ketinggalan ataupun tidak bisa melaksanakan wajib haji ataupun wajib umroh, maka dia dikenai dam. Nah, tetap sah haji dan umrohnya, tetapi dia harus membayar denda. Nah, jadi itu perbedaan daripada rukun haji dan rukun haji maupun umroh dan wajib haji ataupun wajib umroh. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, itu tadi penjelasan daripada haji dan umroh. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dapat anak-anak Bapak semuanya terima dengan baik. Dan apabila kurang jelas, silahkan dibaca lagi bukunya di halaman 70 sampai 71. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.